Setelah berbicara, Alexa memelototi dokter tersebut, "Tidak masalah jika kamu menyakitiku. Tapi kamu hampir menyakiti anakku dan suamiku. Biasanya aku akan memaafkanmu, tapi kali ini, tidak ada pengecualian. Saya tahu kamu adalah seorang ibu tunggal. Saya juga tahu bahwa kamu menceraikan suamimu dan bersikeras untuk menghidupi anakmu karena dia miskin. Apa yang telah kamu coba untuk membuatku kehilangan, aku akan membuatmu kehilangan sebagai balasannya. Aku berasumsi anakmu akan lebih memilih tinggal bersama ayah tercintanya." Begitu Dr. Lisa mendengar bahwa Alexa akan mengambil anaknya, dia langsung menjadi panik. "Tidak, Dot, aku mohon padamu. Anakku adalah hidupku. Anakku juga hidupku." Alexa tidak berbicara dengan nada keras, tapi kata-katanya tegas. "Tidak masuk akal kalau anakmu penting, tapi anakku tidak. Kamu tidak boleh munafik. Itu sebabnya kamu pantas dihukum atas kesalahan yang kamu lakukan." Kenzie memandang Alexa dan meremas tangannya. Karena dia sudah membalas dendam, dia ingin mengingatkannya untuk tidak marah dan melukai tubuhnya. Setelah itu, dia menoleh ke arah Gilang dan menginstruksikan, "Kamu sudah mendengar apa yang dikatakan Alexa. Silakan lakukan apa yang dia katakan." "Nona Alexa, kumohon, aku mohon padamu." Melihat ekspresi Dr. Lisa yang hancur, Alexa tidak merasa kasihan sedikit pun. Dia sangat sadar bahwa jika Dr. Lisa tidak ditemukan, dia tidak akan menganggap dirinya salah. Faktanya, dia akan memamerkan uang yang dia terima dari menyakiti Alexa, dan menghabiskannya dengan bahagia dan bebas untuk dirinya sendiri. "Tidak ada gunanya memohon padaku. Apalagi kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk memohon padamu." Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Alexa, Kenzie memberi isyarat pada Gilang untuk mengajak wanita itu keluar. Setelah itu, mereka membawa masuk dokter yang pertama kali memeriksa Alexa. Melihat nasib Dr. Lisa, wanita muda itu begitu ketakutan hingga ia mulai gemetar. "Demi uang, kamu rela memberikan laporan yang sama sekali tidak cocok dengan pasiennya. Benar kan?" Kenzie bertanya sambil bersandar di kursinya dengan satu tangan melingkari Alexa. "Tidak, bukan itu." Wanita itu dengan panik mencoba menjelaskan. "Maaf, aku tidak akan melakukannya lagi. Bisakah kamu melepaskanku? Ini pertama kalinya bagiku." Mendengar dia mengatakan ini adalah pertama kalinya, Alexa tidak bisa menahan tawa. "Tahukah kamu bahwa pertama kali kamu bisa membuatku keguguran dan juga membuatku mustahil untuk hamil lagi? Jika itu benar-benar terjadi, bagaimana kamu akan menebus anakku? Dengan memberikan nyawamu padaku?" Wanita itu benar-benar ketakutan oleh Alexa. Saat matanya berkaca-kaca, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi, jika kamu menindas saya, siapa lagi yang bisa saya salahkan? Aku dengar kamu baru saja menikah. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan suamimu ketika dia mengetahui betapa jahatnya kamu. Saya sudah menemukan seseorang untuk menghubunginya." Setelah mendengar Alexa mengatakan ini, wanita itu benar-benar hancur. Dia langsung berlutut di tanah dengan mata terbelalak karena terkejut. Alexa terlalu menakutkan. Jika Kenzie mencekik orang lain dengan kehadirannya, Alexa menghancurkan mental mereka. Dia tidak menyakiti orang lain secara fisik, tapi dia memahami kelemahan mereka dan dengan kejam mengebor hati mereka. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kehilangan hal terpenting dalam hidup seseorang. Karena itu membuat seseorang kehilangan alasan untuk hidup. Kejadian kali ini juga melibatkan beberapa orang kecil dengan peran kecil. Kenzie tidak berniat untuk menemui mereka satu persatu, jadi dia menyuruh Gilang untuk menangani mereka dengan cara yang sudah ditunjukkan oleh Alexa. Di permukaan, dia sepertinya tidak menyakiti siapapun, namun kenyataannya, dia telah menghancurkan mereka sepenuhnya. Setelah semuanya selesai,
Kenzi dengan lembut menyentuh perut Alexa. Aku tahu kamu belum sepenuhnya membalas dendam. 2 orang sisanya akan segera diantarkan kepadamu. Alexa tahu siapa yang dimaksud Kenzi, tapi dia menggelengkan kepalanya. Keluarga Giandra mudah untuk ditangani, tapi kami akan meninggalkan Arsi untuk ditangani orang lain. Dia percaya, setelah apa yang terjadi, jika kakek Arifin belum bangun, dia tidak pantas menjadi kepala keluarga. Sesaat kemudian, Amanda membantu kakek Arifin masuk ke ruang konferensi. Semua orang saling menatap mata saat Amanda perlahan memusatkan perhatiannya pada perut Alexa. Apakah bayinya baik-baik saja? Iya, tidak apa-apa. Kakek Arifin benar-benar terganggu oleh kemarahannya sendiri. Jadi, baru sekarang dia menyadari bahwa Alexa sedang hamil. Tiba-tiba, dia sangat gembira. Benar, Alexa sedang hamil, dia hamil. Iya, aku tahu. Serahkan masalah Arsi padaku. Kakek Arifin sudah bisa memperkirakan apa yang ingin dikatakan Alexa, jadi dia langsung menyela. Jangan khawatir, kakek tidak akan menunjukkan belas kasihan kali ini. Aku juga tidak akan mengizinkannya. Dia untuk melakukan trik lagi. Namun, saya akan memastikan dia meninggalkan anak itu. Alexa mengerti. Daripada mengekspos Arsi sekarang, lebih baik semua orang secara sadar melihatnya melakukan suatu tindakan. Sehingga ketika kebenaran akhirnya terungkap, dampaknya akan lebih besar. Pada saat itu, Arsi tidak lagi berpikir bahwa dia mengakali semua orang. Menyadari bahwa semua orang tahu bahwa dia telah bertindak selama ini akan membuat hidupnya seperti neraka. Berapa umur anak tersebut? Kapan perkiraan tanggal persalinannya? Melihat kakek Arifin dalam suasana hati yang baik, Alexa juga mendapati suasana hatinya menjadi lebih cerah. Namun, dia tidak lupa mengingatkan lelaki tua itu, "Kakek, aku harap kakek bisa merahasiakan kehamilanku untuk saat ini." Kakek terutama harus merahasiakannya dari Arsi. Saat ini, dia mengira rahimku telah diangkat. Saya tidak ingin dia menghabiskan sepanjang hari berkomplot melawan anak saya dan saya. Saya mengerti, kakek Arifin mengangguk. Namun, campuran emosi membuatnya merasa sedikit gelisah. Pada akhirnya, seluruh kejadian itu berakhir dengan lancar. Agar Alexa kembali tepat waktu, Kenzi tidak berdiam diri dan mengobrol. Adapun kakek Arifin, dia tidak ingin Arsi mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan Alexa, jadi dia segera kembali ke rumah. Namun, tepat sebelum dia pergi, Kenzi menyerahkan sebuah kotak kepadanya. Kotak ini berisi semua bukti yang kamu perlukan untuk melawan Arsi. Kakek tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Jaga cucuku dengan baik. Tentu saja, aku lebih mencintainya daripada kamu, jawab Kenzi singkat sebelum meninggalkan rumah sakit sejahtera. Kakek Arifin sangat menyadari bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Kenzi, jadi sepanjang perjalanan pulang, dia menghela nafas kepada Amanda. Bagaimana keluarga Geraldine menciptakan monster seperti itu? Ayah, untuk amannya, mulai sekarang, jika Arsi menyentuh obatmu atau apapun, biarkan aku memeriksanya kembali. Lagi pula, demi mengamankan kekuasaan, dia bisa melakukan apa saja. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Aku tidak bisa ditipu semudah itu, geram kakek Arifin. Jika dia berani mempermainkanku, aku akan langsung mematahkan kakinya. Amanda tidak terlalu berharap karena dia sudah merasa bahwa Arsi tidak dapat disembuhkan. Kali ini, keluarga Geraldine akan menampilkan pertunjukan yang bagus. Selagi semua ini terjadi, Kenzi mengantar Alexa kembali ke lokasi syuting. Tentu saja, meskipun keluarganya kini mengetahui kehamilannya, dia tidak bisa seenaknya memberitahu semua orang tentang hal itu. Lagi pula, hal itu belum cukup aman untuk dilakukan, juga bukan pukulan yang cukup besar bagi Arsi jika dia mengungkapkannya terlalu dini.
Terlebih lagi, pasangan ini sebelumnya telah sepakat bahwa mereka akan menunggu sampai The Lost Relative menyelesaikan syutingnya. Sekarang kakek dan ibu mengincar Arsy di rumah, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya untuk sementara waktu. Alexa menggelengkan kepalanya dengan cemas. Namun, aku yakin kakek tidak akan bersikap lunak padanya kali ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.